Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online service. Hal ini ditujukan untuk kebaikan kita semua di tempat ini dan juga untuk kesehatan untuk kita semua. Seperti kita ketahui, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terkena akan dampak pandemik virus corona. Sudah banyak di kota-kota lain termasuk di kota kita yang kita kasih ini. Dan yang kedua, hal ini kita lakukan bertujuan untuk mengikuti daripada himbauan Bapak Presiden kita dan juga surat resmi wali kota kepada pimpinan gereja-gereja sekota Kendari dengan nomor surat 007 garis miring 880 garis miring 2020 yang isinya kepada semua pimpinan-pimpinan gereja untuk dapat mengadakan ibadah melalui media sosial dan untuk menghindari keramaian untuk beberapa waktu. Hal ini kita tidak lakukan seterusnya, tetapi kita akan melakukan hanya sementara sampai semua keadaan ini dapat kita lewati bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah dengan cara yang baru. Tentu hal ini tidak mengenakan buat kita. Kita yang sudah terbiasa dengan beribadah di tengah-tengah banyak orang, bertemu dengan banyak orang. Hari ini kita beribadah secara online, tentu hal ini merupakan suatu yang baru. Tetapi sesuai dengan tema kita di bulan ini tentang grace to change. Artinya untuk mengubah satu kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk mengubah satu kebiasaan dibutuhkan anugerah. Dan kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan keadaan kita. Kita sudah terbiasa dengan zona nyaman kita. Kita sudah terbiasa dengan kita berkumpul, bertemu dengan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita diperhadapkan bukan cuman gereja ini saja, tetapi ada begitu banyak gereja dan bahkan agama-agama lain yang tidak dapat melakukan ibadah secara umum, itu dikarenakan untuk memutus mata rantai daripada pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk supaya kita bisa mengalami perubahan dibutuhkan anugerah. Dan anugerah ini kita butuhkan untuk supaya kita bisa berubah, mengalami perubahan. Apalagi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan pola kehidupan kita yang sudah kita lakukan terus-menerus dan tiba-tiba harus diubah. Hal itu tidak mudah. Hal itu membutuhkan kerelaan. Ada hal yang kita harus tinggalkan di dalam hidup ini. Dan di dalam Alkitab kita menemukan apa yang terjadi di dalam kehidupan saat-saat ini. Semuanya kalau kita lihat, kalau kita memperhatikan dengan seksama, semua ini hampir sama kejadian hari ini. Hari-hari ini dengan kejadian pada waktu zaman bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Dan kejadian itu adalah kejadian yang diperingati sebagai peristiwa Paskah. Paskah pertama yang dikenal di dalam Alkitab, yaitu bagaimana umat Israel dibebaskan dari belenggu perbudakan Mesir dan mereka harus keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan itu yang diperingati sebagai Paskah. Dan Paskah ini ketika mereka akan keluar, Bapak Ibu Saudara, mereka melihat peristiwa sebelum Paskah atau sebelum mereka keluar, ada beberapa tulah-tulah yang turun di Mesir pada waktu itu. Tetapi ketika semuanya terkena di Mesir, ada satu bagian tempat yang kita kenal yang bernama Goshen. Daerah itu diluputkan oleh Tuhan. Sampai pada waktu tulah terakhir di mana semua anak-anak bungsu, semua hewan-hewan jantan yang sulung akan mengalami kematian. Hal yang paling ditakutkan dalam kejadian pandemik
virus corona ini adalah kematian. Banyak orang takut mati hari-hari ini. Inilah yang ditakutkan. Inilah yang menjadi ketakutan. Dan inilah yang membuat heboh seluruh dunia. Bahwa kematian itu sudah di ambang pintu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Tuhan memerintahkan kepada Musa dan semua umat yang ada di Mesir pada waktu itu untuk mengolesi pintu rumah-rumah mereka dengan darah domba. Disitulah ketika Roh Maut akan datang dan mengambil semua anak-anak sulung pada waktu itu untuk dicabut nyawanya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikatkan, kasut dan pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di sini Allah kecil di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dikatakan pada rumah-rumah. Jadi pada waktu tulah itu terjadi, mereka harus tinggal di rumah. Mereka harus ada bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga. Ya, dan apa yang terjadi pada waktu itu, apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita melihat sebelum beberapa hari lagi kita merayakan Paskah di tahun 2020 ini, kita melihat ada sesuatu yang terjadi. Penyakit yang menyebar hampir ke seluruh belahan dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita jangan takut. Sebab dikatakan ada perlindungan Tuhan, ada materai darah, yaitu darah Yesus yang sudah memateraikan kita, yang sudah melindungi kita, sehingga penyakit apapun tidak dapat menimpa kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah melindungi kehidupan kita. Ya, oleh karena itu marilah kita belajar untuk supaya kehidupan kita bisa menjadi baik. Kita harus belajar melihat apa yang terjadi dengan tanda-tanda yang terjadi dalam dunia ini, supaya setiap kita dapat mengalami keselamatan yang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Untuk memimpin bangsa Israel ketika mereka akan keluar, tidaklah mudah bagi Musa. Hari-hari ini sebagai pemimpin untuk memutuskan untuk ibadah hari ini secara online service, tidaklah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan satu pemikiran, hikmat, dan kita melihat akan apa yang terjadi hari-hari ini. Dan untuk mengubah ini tidak mudah. Bahkan ketika bangsa Israel akan dibawa keluar oleh Musa dari perbudakan Mesir, tidak mudah. Di tengah-tengah jalan mereka mengalami kesulitan. Ketika mereka keluar, Firaun mengejar dari belakang. Firaun mengejar dari belakang dan mereka ada dalam keadaan yang terjepit. Di depan mereka adalah Laut Merah dan di belakang mereka adalah Firaun. Tidak ada jalan keluar pada waktu itu. Di saat tidak ada jalan keluar inilah Musa memandang ke atas. Di saat kita mengalami satu keadaan yang terjepit inilah, marilah kita memandang kepada Tuhan. Marilah kita melihat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sebuah jalan keluar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Di saat situasi yang genting pada waktu itu, apa yang terjadi? Di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Firaun telah dekat, orang Mesir menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Jadi orang Mesir ini kelihatan. Ya, musuh itu sudah dekat. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang ketakutan. Di tengah-tengah keadaan ini banyak orang ketakutan. Gereja tidak takut.
Ya, gereja tidak boleh takut, umat Tuhan tidak boleh takut. Kita harus memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi ketika umat ini sudah dibawa keluar dari Mesir, mereka masih belum memahami rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masih menyalahkan Musa dengan berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi ini adalah pola pikir, berubah, change. Ya, sebelum kita mengalami perubahan, yang pertama yang kita harus alami adalah berubah dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita belum mau berubah, kita tidak akan bisa berubah. Jadi yang berubah pertama ini adalah pola pikir kita. Tetapi apa yang dikatakan Musa kepada bangsa ini, ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama menyikapi keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini adalah jangan takut. Musa berkata kepada umat Israel yang sudah ketakutan saat itu, Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, tetap berdiri dengan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, hari ini musuh yang kau lihat hari ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Virus corona yang kita lihat, dengar, dan kita sedang meneror anak-anak Tuhan hari ini tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Percayakah ya Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Kita lihat ini janji Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, jangan takut. Sebab ketakutan itu akan membuat daya tahan tubuh kita melemah. Semakin kita takut, semakin kita lemah. Semakin kita takut, semakin turun daya tahan tubuh kita, sehingga penyakit itu gampang atau mudah masuk di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, kata jangan takut itu ada 366 kali tertulis. Apa 366? Itu adalah 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu, setiap hari Tuhan mau kita tidak takut. Ketakutan itu adalah iman yang terbalik. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita percaya terjadi. Sedangkan Tuhan mau kita jangan memakai iman yang terbalik atau ketakutan itu, tapi Tuhan mau kita memakai iman kita kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dan melepaskan kita dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini adalah akhir daripada zaman ini. Bagaimana kita melihat bukan cuma umat Tuhan, ya, umat-umat Kristen yang tidak bisa beribadah hari-hari ini, tetapi semua agama, tempat-tempat suci di semua tempat yang biasanya ya agama satu dengan yang lain pergi, semuanya hari-hari ini tidak dapat ya didatangi karena virus corona ini. Ya, ini tidak pernah mungkin terjadi sebelumnya. Itu menandakan bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Untuk itu sikap kita bagaimana? Dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan jatuh dengan tiba-tiba, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat,
Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi ada sesuatu yang akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Dikatakan ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Inilah yang harus kita lakukan di dalam keadaan ini. Kita berjaga-jaga. Jangan pandang enteng. Berjaga-jaga itu artinya jangan pandang enteng. Virus corona itu kecil. Iman kita besar. Iya, itu benar. Virus corona itu kecil. Iman kita besar. Tapi jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Ya, sambil kita berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi kita diluputkan. Ini janji Tuhan untuk umat Tuhan bahwa kita akan diluputkan dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi poin yang pertama tadi, jangan takut. Kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita membaca firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kalau setiap hari tontonan kita adalah berita-berita tentang virus corona yang sudah mati berapa orang, ya, sudah sangat dekat dengan kita, maka akan menggerogoti iman kita. Kita akan semakin lemah, pengharapan kita sungguh tidak ada lagi. Tetapi apabila kita membaca firman Tuhan sambil tadi kita berdoa, maka kita akan mendapati iman kita akan semakin bangkit. Karena makanan untuk iman adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, ibadah di dalam konsep pikiran kita itu seperti apa? Ibadah apakah hanya satu kali setiap minggu selama 2 jam, atau apa ibadah menurut kita? Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dalam Roma 12 ayat yang pertama. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau kita menjaga hidup kita untuk tidak tercemar, tidak jatuh dalam dosa, hidup kita sungguh-sungguh, itu juga adalah sebuah ibadah. Jadi jangan di dalam pikiran kita konsep ibadah itu cuma 1 kali 1 minggu 2 jam. Tetapi hendaklah di dalam kehidupan kita ibadah itu setiap waktu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak penting untuk kita bersekutu, karena firman Tuhan katakan jangan seperti kebanyakan orang yang menjauhi persekutuan. Bersekutu itu penting, tetapi setelah persekutuan itu kita masing-masing mempersembahkan kehidupan kita. Setiap hari kita bisa beribadah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengalami kesulitan hari-hari ini, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami kesulitan, tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan itu, mereka mengeluh, mempersalahkan Musa. Mereka mengatakan kita akan mati di padang gurun ini. Hari-hari ini kita mendapati kesulitan yang sama. Sebagaimana ekonomi juga sedang digoncangkan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, pada harinya akan digoncangkan segala sesuatu. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya kita akan melihat ada satu yang tak tergoncangkan, yaitu setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, kita akan menerima yang dinamakan dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Supaya kita bisa melihat
yang mana yang dapat tergoncangkan dan yang mana yang tidak dapat tergoncangkan. Ketika mengalami kesulitan hari-hari ini kita mendapati bahwa sembako atau 9 bahan pokok ini menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk kita dapatkan. Untuk mendapatkan gula hari-hari ini sulit. Padahal hampir setiap hari, ya, setiap kita membutuhkan gula. Hampir tidak dapat kita temui dimanapun sekarang. Kalaupun ada, itu harganya sangat mahal. Itulah yang terjadi juga di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Di tengah-tengah masa sulit ini, banyak-banyak mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ini artinya di masa sulit ini Tuhan akan menyiapkan kita makanan. Tidak usah kita khawatir, Tuhan akan sediakan kepada kita setiap hari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi di masa sulit ini Tuhan ingin melihat kondisi hati kita. Apakah kita masih taat kepada Tuhan atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Mereka mendapatkan mana yang turun dari langit. Itu adalah mana sorgawi, itu adalah firman Tuhan. Di tengah-tengah sulit ini, sebagai umat Tuhan, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bersungut-sungut, sebab Tuhan menyediakan buat kita mana sorgawi, yaitu firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa melewati saat-saat sulit ini. Ya, mana sorgawi ini akan menjadi kekuatan ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, Tuhan, badai ini bagaimana caranya supaya badai ini bisa berlalu. Tetapi Tuhan sepertinya tidak menjawab supaya kita bisa dilalukan dari badai ini. Tapi Tuhan mau kita kuat melewati badai ini. Dan kekuatan itu kita butuhkan dengan cara kita membaca firman Tuhan, sebagaimana sorgawi yang akan menguatkan roh kita untuk kita tetap terus berjalan sampai pada masa ini semuanya akan selesai. Kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua yang ada dalam dunia ini. Kita hadapi dengan doa, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan hari-hari ini adalah kita melihat kondisi umat Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin gereja hari-hari ini. Kita mendapati ada 2 macam pendapat, ada 2 macam kubu golongan. Yang satu mengatakan kita harus tetap beribadah, yang satu yang mengatakan kita harus taat kepada pemerintah. Yang mana yang kita akan ikuti? Sebagai umat tentunya kita akan mengalami kebingungan, karena masing-masing itu mempunyai dasar ayat-ayat firman Tuhan yang harus kita lakukan. Saya di tempat ini ingin supaya kita bisa bersatu. Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling menghakimi. Ya, yang beribadah di gereja mengatakan, oh itu yang tidak ibadah itu imannya lemah. Ya, yang mengadakan ibadah live streaming itu, ya virus itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Itu namanya menghakimi. Sementara yang ibadah live streaming, ya mereka yang tidak ibadah, mereka juga menghakimi yang ibadah. Di gereja mereka mengatakan bahwa mereka tidak taat kepada pemerintah. Yang ibadah itu cuma pamer iman mereka. Nanti kalau ada yang sakit,
baru tahu rasa, itu menghakimi juga. Jadi di tengah-tengah masa sulit ini, jangan kita saling menghakimi, jangan kita saling menyalahkan. Ya, kita marilah di tengah-tengah sulit ini yang tadi saya sudah sampaikan. Mari kita berdoa, jangan takut, baca ayat firman Tuhan, jangan setiap hari kita baca hal-hal yang menakutkan. Ya, akhirnya kita menjadi ketakutan dan daya tahan tubuh kita melemah. Di tengah-tengah masa sulit ini, marilah kita belajar. Bangsa Israel ketika mereka kesulitan tidak ada air minum untuk mereka minum, mereka mengeluh, saling mempersalahkan. Keluaran 17 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4, ini ayat terakhir. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Ini bertengkar dengan pemimpin mereka. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi Musa ketakutan, ya, menghadapi umat. Musa takut dilempari batu, ya, karena mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Ada yang pro kepada Musa, ada yang tidak suka juga kepada Musa. Jadi kadang menjadi pemimpin itu, kadang-kadang kita akan menghadapi dua macam pilihan. Keputusan apa yang kita putuskan, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi marilah kita jangan saling terpecah. Janganlah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang harus kita lakukan ini cuma 3 hal hari ini sebagai firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama, jangan kita takut. Yang kedua, banyaklah berdoa, membaca firman Tuhan sebagai mana sorgawi yang turun dari sorga untuk kita. Dan yang ketiga, janganlah kita saling bertengkar, saling menyalahkan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Sebab kalau kita bersatu, umat Tuhan, seluruh kota, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini bersatu untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa itu akan sangat besar apabila kita bersatu. Tapi kuasa doa itu akan semakin melemah apabila kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pesan saya hari ini, marilah kita perbanyak doa, membaca Alkitab. Di dalam rumah kita bisa bertemu satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan. Mungkin selama ini kita sibuk kerja, kita tidak punya waktu buat anak-anak kita tidak punya waktu buat istri, buat semua orang yang di rumah. Tapi hari-hari ini kita bisa bersama-sama dengan mereka, bisa bersekutu, bisa berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga kecil kita. Kita bisa beribadah. Sebab ayat firman Tuhan berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Ketika kita bersekutu 2 atau 3 orang, Tuhan ada, dan itu adalah suatu persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah satu ibadah kita dengan Tuhan. Jadi ibadah itu tidak hanya dilihat ketika kita bersama dengan banyak orang, tetapi apabila kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga, itu juga adalah sebuah ibadah. Disitulah kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Disitulah kita bisa saling dekat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah semangat, jangan takut, berharap kepada Tuhan. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa semua yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Virus corona yang kita lihat hari ini, kita dengar hari ini, yang ditakuti oleh banyak orang di luar sana, tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Percayakah Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Mari kita bersama-sama meningkatkan doa kita. Kita meningkatkan membaca firman Tuhan sebagai roti sorga untuk kita, yang akan menguatkan kita di masa sulit ini. Dan kita stop menghakimi, baik melalui media sosial, melalui perdebatan dengan yang lain. Stop.
Mari kita bersatu hati, bergandeng tangan untuk kita berdoa bersama-sama buat kota, bangsa, dan dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh Lord, I worship Your holy name. Jesus, I worship Your holy name. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau aku. Jemaat Tuhan bisa nyanyikan lagu ini sama-sama. Lingkupiku, lingkup dengan sayap-Mu, dengan sayap naungiku. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Katakan sekali lagi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau aku. Di saat menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bawa segala pergumulan kita, segala masalah kita kepada Tuhan. Kita mau kosongkan hati kita dari segala masalah, dari segala beban. Kita
kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Kita undang Tuhan untuk ambil alih segala pergumulan kita, segala beban kita. Kita katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh di saat badai. Di saat Yesus.